warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Oke, selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Bu. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak ibu semuanya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Nggak ada, Bu. Nihil ya, hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, bukunya sudah disiapkan. Sudah bersih semua kelasnya ya. Nah, anak ibu, coba perhatikan apa yang ibu bawa ini. Susu, Bu. Susu, ada yang lain? Atau soya, Bu? Soya, ada yang lain? Kelihatan dari teksturnya sepertinya itu yogurt, Bu. Yogurt, iya benar sekali, ini adalah yogurt. Nah, menurut anak-anak ibu, yogurt ini terbuat dari bahan apa ya? Dan bagaimana cara pembuatannya? Saya, Bu. Iya, Dede? Dengan cara fermentasi, bahannya yaitu dari susu, Yakult, dan juga bakteri Lactobacillus bulgaris, Bu. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan teman-teman. Sekarang coba kalian itu melihat video di depan. Ibu harap kalian bisa menanggapi video ini ya. Menjaga kesehatan tulang. Nah, salah satu manfaat minum yogurt yang tidak kalah pentingnya yaitu bisa menjaga kesehatan tulang. Bahkan sebuah penelitian juga turut menunjukkan bahwa mengonsumsi yogurt bisa membantu dalam mencegah osteoporosis yang kerap terjadi pada orang tua loh. Sebab di dalam segelas yogurt rata-rata terdapat kalsium, protein, potasium, fosfor, dan vitamin D yang dapat menambah kekuatan serta massa tulang. Melihat video tadi, apakah anak-anak ibu ada yang bisa menanggapinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari video yang ditayangkan tadi, ternyata banyak sekali manfaat dari yogurt, Bu. Salah satunya sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, Bu. Oke, tepuk tangan teman-temannya. Ibu harap anak-anak ibu itu dapat menganalisis hubungan pemanfaatan produk bioteknologi konvensional. Kemudian, ibu harap anak-anak ibu itu bisa menyajikan laporan hasil pembuatan bioteknologi konvensional nanti ya. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, kita pretest dulu ya. Silakan klik linknya. Oke anak-anak ibu, nah tadi kan sudah ibu jelaskan tujuan pembelajaran, kemudian kalian sudah mengerjakan pretest. Nah, jadi siapa anak-anak ibu yang bisa merumuskan pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan. Hari ini kita akan belajar bioteknologi konvensional. Oke, benar sekali, tepuk tangan. Jadi kita akan belajar bioteknologi konvensional. Jadi hari ini ibu akan menilai kalian itu berdasarkan keterampilan, kemudian sikap dan kognitif. Silakan kalian melihat video ini lagi. Nah, jadi nanti ibu harap kalian bisa menentukan pertanyaan dari video yang kalian tonton tadi ya. Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat dua jenis yogurt dan di akhir video akan saya bandingkan keduanya. Nah, yang pertama yang diperlukan adalah susu full cream UHT. Di sini saya pakai Ultra Milk dan Yakult. Dan yang kedua, menggunakan susu Ultra Milk dan juga Biocool. Jadi yang beda hanya bibit yogurtnya aja. Yang pertama pakai Yakult, yang kedua pakai Biocool. Anak-anak ibu setelah melihat video tadi, siapa yang bisa menentukan pertanyaan dari video tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Di situ, Bu, apakah proses pembuatan yogurt tidak membutuhkan bakteri Lactobacillus bulgaris? Di video tadi kan, Bu, menggunakan Biocool. Nah, apakah dalam Biocool itu mengandung Lactobacillus bulgaris sehingga mampu membuat yogurt? Dan kemudian apa fungsi dari Yakult tadi, Bu? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, jadi anak-anak ibu, hari ini ibu meminta kalian itu untuk membuat yogurt produk konvensional. Nah, jadi nanti kalian itu berdiskusi dengan kelompok, kemudian kalian itu mencari sumber literatur dari internet, dari manapun, dari buku juga boleh, oke ya? Nah, silakan anak-anak ibu itu berkelompok sesuai dengan gaya belajar kemarin ya. Nah, ayo berdiri.
Oke, anak-anak Ibu sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini Ibu akan membagikan lembar rancangan proyek. Nah, nanti silakan kalian tuh merancang proyek pembuatan yogurt. Nah, di sini Ibu ada kasih materi berupa link. Silakan diklik linknya dan beberapa materi lainnya ya. Ini kelompok visual. Ini kelompok kinestetik. Ini kelompok audio. Bu, apakah pencampuran susu itu sesuai dengan hasil takaran Ibu atau sesuai dengan hasil literatur kami? Sesuai dengan hasil literatur kalian. Nah, jadi itu di LKPD-nya itu Ibu ada kasih beberapa materi, itu boleh dilihat dari situ ya. Baik. Anak, nanti untuk waktunya, jadi nanti pencampuran pembuatan yogurt itu harus selesai pada saat ini juga. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil dari produk yogurt kalian ya. Jaga kebersihannya ya, karena kebersihan itu yang nomor 1. Yuskia, kenapa kamu buka Instagram? Itu nggak boleh, kita lagi belajar. Maaf Bu. Ya nggak boleh lagi ya. Iya Bu. Nah, waktunya sudah habis. Nah, sekarang waktunya kalian itu presentasi maju ke depan ya. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan. Ayo, nah, langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, saya Dede Negara Arlin, perwakilan dari kelompok visual. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yaitu berupa poster. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat yogurt. Jadi manfaat yogurt untuk tubuh kita ada 4. Yaitu menjaga kesehatan pencernaan, menjaga kekuatan tulang, lalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir yaitu menurunkan dan mengontrol berat badan. Teman-teman semua, ini merupakan hasil dari kelompok kami, yaitu susu dengan Yakult. Kemudian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, nama saya Elsa Kadisana Taluta Barat, perwakilan dari kelompok kinestetik. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil produk pembuatan yogurt kami melalui permainan games. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tata cara permainannya. Nanti teman-teman semua akan mengocok dadu yang sudah disediakan. Dan apabila berhenti di kotak yang bersilang X, akan mendapatkan pertanyaan dari kelompok kami. Ayo teman-teman semua yang mau bermain dengan kelompok kami. Nomor 3 nih Bu. Iya, lanjut nomor 3. 1, 2, 3. Oke, dapat pertanyaan dari Dapat pertanyaan ya. kelompok kami. Soalnya, apakah Yakult bisa digantikan sebagai biang dalam pembuatan yogurt? Langsung jawab nih Bu. Iya, langsung jawab. Jadi, Yakult bisa digunakan sebagai biang dalam pembuatan yogurt karena di dalam Yakult terdapat bakteri baru yang tidak ditemukan di dalam susu. Nah, bakterinya disebut sebagai Lactobacillus casei. Lactobacillus casei yang dimasukkan ke dalam susu akan dapat menghidrolisis laktosa yang ada dalam susu sehingga terbentuk asam pirufat. Lalu asam pirufat akan dipecah kembali menjadi asam laktat. Itulah kenapa kalau Yakult dicampur dengan susu rasanya akan beda dengan yogurt di kebanyakan karena rasanya akan menjadi sedikit lebih masam dan lebih encer. Oke, terima kasih Jo. Tepuk tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Saya Dava. Saya Atifa. Saya Oliver. Saya Wira. Kami dari kelompok Audio. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil dari praktek kami berupa pembuatan yogurt yang telah kami fermentasikan selama 24 jam dan telah ditambahkan dengan Yakult dalam bentuk dialog singkat. Wah, Tip, kamu lagi minum apa nih? Aku lagi minum yogurt, tau nggak yang bikin beda apa? Karena aku masukin Yakult di dalamnya dan sudah difermentasi selama 24 jam. Wah, kenapa kamu tambah Yakult? Emang ada yang beda ya? Wah, kalau kayak gitu aku juga kurang tahu ya, Dap. Guys, kalian lagi ngomongin apa ini kok kayaknya seru banget pembahasannya? Ini Tifa lagi minum yogurt, tapi tambahin Yakult gitu loh. Kira-kira apa yang beda ya? Oh, kalau menurut jurnal yang aku baca, kalau yogurt ditambahin Yakult, kan masuk bakteri baru tuh dari Yakultnya. Nama bakterinya itu Lactobacillus casei. Nah, setelah difermentasi 24 jam, Lactobacillus casei-nya akan menghidrolisis laktosa di dalam susu, sehingga akan menghasilkan asam laktat. Itulah yang bikin kenapa pas Atifa cobain yang yogurtnya, rasanya agak lebih masam gitu daripada Yakult biasa, daripada yogurt biasanya. Itu sih yang aku tahu. Kalau kayak gitu manfaatnya apa ya dari yang lain yang buat beda? Nah, harusnya kayaknya sama aja nggak sih? Tapi kurang tahu deh. Jadi gini Tip, di yogurt itu terdapat berbagai macam gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, dan juga berbagai macam vitamin. Nah, ketika Atifa minum yogurt itu, maka bakteri Lactobacillus bulgaris yang terdapat dalam yogurt itu akan masuk ke ususnya. Nah, di dalam usus, bakteri tersebut akan membuat suasana asam, sehingga bakteri-bakteri lain yang menyebabkan penyakit itu akan mempersulit untuk mereka tumbuh, sehingga kekebalan tubuh kita itu menjadi meningkat, dan juga kita bisa mengontrol kadar kolesterol di dalam darah kita. Oh, jadi kalau misalnya ditambahin Yakult, manfaatnya jadi lebih banyak dong ya? Benar. Jadi sekian presentasi dalam bentuk dialog singkat dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan presentasi, jadi kalian itu silahkan menilai teman-teman kalian ya. Nah, silahkan diklik linknya yang Ibu sudah bagikan tadi. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini, apa yang menjadi kendalanya? Saya Bu, Ya? menurut saya kendalanya adalah keterbatasan waktu, alat, dan juga bahan Bu. Oke, iya benar, keterbatasan waktu, alat, dan bahan. Jadi kalau misalnya waktu kita itu lebih lama, alat dan bahannya itu lengkap, jadi pembelajaran itu menjadi lebih efisien ya. Oke. Kegiatan penutup kita ini kita membuat yel-yel dulu ya supaya pembelajaran itu lebih semangat. Kalau misalnya Ibu katakan gajah, kalian tangannya begini. Kalau Ibu katakan semut, dia begini. Oke, kita coba gajah, semut, semut. Nah, ada yang tidak fokus. Oke, sudah tepuk tangan. Jadi saya di sini mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional seperti yang sudah kita pelajari secara teori dan praktek adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme kecil yang gunanya untuk membantu proses kehidupan manusia. Salah satu contohnya tadi adalah kita udah membuat yogurt nih. Kita juga sudah memodifikasi yogurt dengan menambahkan Yakult, dengan menambahkan zat inokulen baru yaitu Lactobacillus casei, dan didapatkan bahwasanya dengan ditambahkannya Yakult didapatkan yogurt yang rasanya lebih masam dan lebih encer. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih. Terima kasih. Kerjakan dulu post-testnya ya. Nah, itu Ibu ada kasih link, kerjakan post-testnya jadi Ibu tahu seberapa pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak silakan itu klik Mentimeternya jadi ungkapkan perasaan kalian pembelajaran hari ini. Ayo, yang paling banyak ini sangat paham. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan anak-anak Ibu untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik Bu. Marilah kawan-kawan sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Nurmalasari, guru di SMA Negeri 1 Batam, rekan sejawat Ibu Desi Handayani. Jadi, setelah saya mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Desi Handayani SPD, maka dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baik diterapkan di dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini memudahkan anak belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar si anak. Jadi, anak akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing sehingga mempermudah anak dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Febrianti dari Sekolah SMA Negeri 1 Batam. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Desi Handayani. Menurut saya, pembelajaran dengan metode berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Desi Handayani sangatlah menarik, seru, dan juga asik loh. Kenapa? Karena di ujung materi, Bu Desi tidak hanya memberikan materi, tetapi Bu Desi juga memberikan kuis-kuis dengan cara yang menarik juga loh. Selanjutnya, kita juga tidak hanya belajar materi yang diajarkan, tetapi Bu Desi seringkali juga memberikan cerita-cerita, pengajaran, motivasi, dan dukungan untuk kita agar bisa lulus dari sekolah SMA Negeri 1 Batam dan juga lolos ke PTN yang kita impikan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi inilah yang menjadikan nilai plus untuk kami sebagai murid supaya tidak bosan dalam pembelajaran biologi yang diajarkan oleh Ibu Desi Handayani. Sekian dari saya. Terima kasih.